warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang ikut masuk hari ini? Ya. Semuanya masuk? Ya. Absen ya. Asyifa, Adiba, Hadir. oke, semuanya hadir ya. Nah, di sini ada yang sudah tahu kita akan belajar apa? Belum. Mbak Adiba belum belajar ya tadi malam. Sudah. Kok belum tahu? Ya, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kemarin kita sudah belajar tentang hewan, perkembangbiakan hewan. Nah, di sini sekarang hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ayo Mbak juga diperhatikan, jangan tolak-tolak ya. Ada yang tahu apa sih tumbuhan itu yang bagaimana? Tumbuhan itu yang ada di depan rumah itu yang warnanya hijau itu namanya tumbuhan atau tanaman. Oke. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan? Kita akan di sini apa itu perkembangbiakan yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Coba Mbak Asyifa dibaca sampai titik. Perkembangbiakan. Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri kehidupan untuk mempertahankan jenisnya. Jadi perkembangbiakan adalah suatu ciri. Jadi itu adalah sebuah ciri-ciri tumbuhan. Kalau tumbuhan itu tidak berkembang biak berarti dia mati. Selanjutnya ada berapa macam perkembangbiakan? Dua, yaitu yang pertama vegetatif, yang kedua generatif. Apa itu vegetatif? Perkembangbiakan secara kawin. Kalau generatif, perkembangbiakan balik ya. Kalau vegetatif tanpa kawin, kalau generatif secara kawin. Selanjutnya apa itu perkembangan vegetatif? Ini ada beberapa pengertian. Kita baca satu persatu, kita pelajari. Perkembangbiakan tak kawin merupakan perkembangbiakan yang dapat didahului adanya pertemuan atau peleburan sel kelamin. Oleh karena itu, hasil perkembangbiakan secara tak kawin hasilnya sama seperti induknya. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini pasti kalau induk itu ibunya, terus nanti hasilnya atau anaknya itu bentuknya akan sama persis. Kalau vegetatif seperti itu. Kedua, perkembangbiakan tak kawin pada tumbuhan dapat terjadi baik secara alami maupun buatan. Nanti kita akan mempelajari beberapa macam, ada banyak sekali macamnya. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat melalui beberapa cara, misalnya dengan tunas, terus ada umbi, ada stolon, ada rizoma, dan juga spora. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan, apa itu? Contohnya, coba dibaca. Cangkok, stek, menyambung, menempel, dan merunduk. Oke, ada yang sudah tahu di antara ini? Belum. Kita belajar tunas. Apa itu tunas? Tahu tunas? Pisang. Bibit pisang itu namanya tunas. Nah, itu tunas adalah salah satu bentuk perkembangbiakan. Apa tadi contohnya tunas? Tunas pisang boleh. Terus ada lagi tunas bambu. Nah, ini ada tunas. Ini apa? Bambu. Ini ada pisang. Ada tunas daun. Kaktus ya ini. Umbi. Coba dibaca umbi. Umbi itu apa? Ubi. Terus ketela. Yang
tumbuhnya di dalam tanah itu namanya umbi. Semuanya yang di dalam tanah adalah umbi. Umbi kecuali berperan tempat menyimpan cadangan makanan, juga berperan sebagai alat perkembang biakan. Berdasarkan cirinya, umbi dapat dibedakan atas batang, akar, lapis. Contoh umbi batang yaitu ada ubi jelas, ada kentang. Kalau umbi akar, contohnya ada bunga dahlia. Kalau umbi akar, kalau umbi lapis, bawang merah, jagung. Nah, ini contohnya. Ini yang tadi ada yang pernah makan ini ubi ungu. Siapa yang pernah makan ubi ungu? Selanjutnya ada ubi jalar. Contohnya adalah kentang. Sudah tahu bentuknya kentang seperti apa? Sudah tahu bentuk pohonnya? Sudah. Saya ada umbi akar. Nah ini juga apa? Kete, pohon. Ada bengkoang juga. Itu umbi lapis. Ini apa namanya? Bawang merah. Bawang merah. Termasuk umbi lapis karena ini dalamnya berlapis-lapis kan. Besok apa selain bawang merah juga ada lagi yang berlapis apa? Itu tidak. Selanjutnya kita belajar nastolon atau geragi. Dibaca Mbak Diba. Tolon atau geragi merupakan modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah sehingga dapat tempat-tempat terbentuk akan membentuk individu baru. Oke. Contoh tumbuhan yang membentuk stolon adalah strawberry. Ada yang suka makan strawberry? Gak suka? Iya kah? Cute. Ini contohnya stolon atau geragi itu seperti ini. Pohon strawberry. Selanjutnya rizoma. Rizoma itu enaknya kita bilangnya adalah jamu, jahe, lengkuas, itu namanya rizoma. Nah di sini ibu punya fotonya. Oh ini apa? Gambar apa ini? Jahe. Ini jahe itu termasuk rizoma. Perkembangan biakannya. Spora. Bentuknya contohnya ini daun atau tumbuhan paku. Apa itu spora? Spora merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan selain tumbuhan biji. Nah ini bentuknya kecil-kecil, batangnya kecil tapi keras. Selanjutnya ini bentuk spora. Spora tumbuhan paku, juga ada spora tumbuhan lumut. Nah ini sudah mulai mencangkok. Mencangkok adalah bentuk perkembangbiakan vegetatif secara buatan, mencangkok. Nah ini adalah contohnya apa tadi kalau strawberry? Stolon atau geragi. Mencangkok, contohnya mencangkok ini ada proses-prosesnya di sini. Mbak Siva coba dibaca apa itu prosesnya mencangkok. A. Kupas kulit dan kambingnya. B. Tutup bagian yang dikupas dengan tanah dan dibungkus plastik atau sabut kelapa. C. Setelah ditutup ikat dengan tali. D. Siramlah bagian yang telah ditutupi agar tetap lembab. Oke. Kalau sudah ditutup, sudah didiamkan akan membentuk apa? Akar baru. Itu namanya bentuk perkembangbiakan dilakukan secara buatan oleh manusia. Selanjutnya ada ini stek. Stek itu ini bentuknya seperti ini. Batangnya dipotong meruncing atau miring. Nah itu kan jadinya agak tajam toh. Terus ditancapkan lagi. Jadi itu namanya stek. Stek
nanti dikawinkan antara durian, contohnya durian dengan mangga. Satu batang durian, satu batang mangga. Setang mangga, setang durian. Setelah itu ada menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga manalgi dengan mangga arum manis. Sama-sama mangga tapi beda jenis. Kalau stek tadi beda tanaman bisa. Tapi kalau sama tanamannya sama pakai okulasi atau menempel. Menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenter adalah menggabungkan batang atas dua tanaman yang sejenis. Misalnya ada dua tanaman mangga. Sama dengan menempel. Selanjutnya ini ada caranya merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Misal batangnya panjang, ada satu tanaman tapi batangnya panjang, terus batangnya ini batangnya ya, terus ini dirundukkan ke tanah, ditancapkan di tanah, kayak di apa itu namanya, kubur sedikit gitu, agar nanti lama-lama dia akan ada akarnya. Contohnya apa sih tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara merunduk? Stroberi, almond, apel, matahari, anggur, dan sebagainya. Itu batangnya panjang semuanya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar. Tadi coba apa enggak ini gambar apa? Tunas. Kalau ini jadi berarti termasuk apa? Rizoma. Terus ini stroberi, perkembangbiakannya secara alami yaitu stolon. Kalau bawahnya perkembangbiakan tumbuhan secara mengkakok. Selanjutnya di sini ada gambar perkembangbiakan tumbuhan buatan yaitu stek. Nah ini secara alami apa namanya? Spora. Di sini Ibu punya papan. Nah tugas kalian ini digunting lalu ditempel di sini. Silakan berkelompok. Satu kelompok ada Mbak Siva sama Mbak Tiba. Kelompok dua ada A dan B. Nah di sini silakan dikerjakan secara berkelompok. Ada yang menggunting, ada yang menempel. Sebentar ya guntingnya. Oke, Ibu contohkan ya guntingnya. Guntingnya jangan menempel terlalu mepet sama gambarnya sehingga kepotong. Jadi seperti ini. Sisakan sedikit saja. Nanti juga harus ini. Oke? Nanti satunya menggunting. Oke? Hanya saja.
bukan. Sudah. Nah, satu gambar sudah. Coba yang lainnya, ada yang menggunting ini, ada yang menggunakan kelasnya. Coba lihat dulu. Stop. Ya, sekarang Mbak Siva menempel dulu. Mau ditempel di mana? Ini cukup enggak? Ini dipotong dulu. Nah, sekarang Mbak Siva juga. Nah, sudah. P, O, F, oke. Mbak Siva, yang mana? Mau pilih yang mana? Yang apa itu? Zona. Baik juga lagi. Tes. Ayo, Mbak Siva. Apa itu? Umbi. Nah, dicoret. Nah. Ini dari kelompoknya Mbak Siva dan Mbak Oke. Nah, semuanya sudah paham ya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu mau tes fokus dari kalian. Apa ada yang mengantuk hari ini? Beneran? Ada yang malas hari ini? Ada? Coba kita tepuk satu. Loh, kalau Ibu bilang tepuk satu, berarti tepuk satu. Tepuk dua. Tapi kalau Ibu bilang satu, bilang satu. Kalau Ibu bilang dua, tepuk satu. Tepuk satu. Nanti kalau yang salah kakak berdiri ya. Oke.
Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Satu. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. Dua. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Satu. Ayo. Oke, lanjut aja. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. 1. Satu. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. Dua. Oke, cukup ya. Oke, berhenti ini kita akhiri sama baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, apabila kurang lebihnya itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.